أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه عهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa yang sama-sama tadi kita simak adalah pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Luqman ayat ke-14. Dan saya tadi sudah membacakan tafsirnya, dan tadi pembacaan Al-Qurannya dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Lutfi Hidayat. Nah, untuk itu langsung kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Muhai Atali. Silakan Ustadz Fadul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayatnya sudah kita dengarkan, kemudian peristiwanya sudah sama-sama kita saksikan. Disebutkan tadi dalam Al-Quran wawasoina, ai tegasnya laqad amarna. Allah telah memberi perintah. Al-amru huwa, ya, al-amru minal a'la ilal adna. Perintah adalah permintaan. Tolabul a'la ilal adna,
permintaan dari atas ke bawah. Wa du'a'u thalabul adna ilal a'la. Sementara doa permintaan dari bawah ke atas. Nah, artinya kalau sudah perintah tidak boleh lagi ada tawar menawar. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Kalau kita kan sering membahasakannya dengan membalas. Sebenarnya nggak pernah bisa kita membalas tuh kebaikan orang tua. Mau setinggi gunung harta kita, sedalam lautan seluas samudra, nggak akan bisa membalas apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada kita. Maka perintahnya adalah berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Dari hal terkecil sampai terbesar. Kenapa? Karena ada 3 hal yang tidak dimiliki oleh ayah atau laki-laki. Khususnya adalah ibu. Tadi sudah disebutkan tuh. Ya, umuk. Bapak, ibu. Ah, iya. Bapak. Langsung protes begitu, iya. bapak. Lu bapak, Wah, ibu. bapak. Saya tanya lagi nih. Umuk, ibumu. Umuk, ibumu. Umuk, ibumu. Baru abuk, apa? bapakmu. Berapa ibunya, Pak? 3. Berapa bapaknya? 1. Tuh, Pak, 3. Bapak senyumnya lebar banget langsung. Soalnya ibunya ada di sini juga. Nah, jadi ibu, kenapa sampai disebutkan 3 kali tadi? Mengandung, melahirkan, menyusui. Wa fisaluhu fi amain, menyusui sampai 2 tahun. Dan ini berat, belum dari mengandungnya. Mengandung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apa belum lagi ngidamnya. Saya tanya ibu, kenapa perempuan kalau lagi hamil ngidam? Bawaan orok katanya. Ada lagi. Kok kenyangan, Masya Allah. Ternyata dalam medis disebutkan bahwa makanan yang dimakan oleh si ibu itu 27%-nya dimakan oleh si jabang bayi. Maka posisi ibu miring-miring, enek-enek. Lihat suami, enek, weh. Lihat orang palanya botak, enek, weh. Lihat orang rambutnya gondrong, enek, weh. Tapi saya belum pernah, mama ini duit 20 juta. Kompak. Girang banget itu. Iya, kalau giliran duit mah nggak ada orang muntah gitu. Belum lagi kalau sudah 7 bulan, 8 bulan, tidur telentang salah, miring takut, jomplang, tengkurap takut meletus. Ya kan, payah di atas payah, wahnan ala wahnin. Wa fisalu fi amain, melahirkannya taruhannya hidup dan mati. Ya Allah nak, buruan nak, sehat nak, keluar nak. Biarin mama begini, yang penting kamu sehat nak. Itu luar biasanya orang tua, apalagi ibu. Tadi disebutkan ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, lahir lagi, nyusuin lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Udah. Kaset kusut. Tapi jangan lupa, ada 2 arah. Tidak hanya anak yang harus menghormati orang tua, tapi bagaimana caranya orang tua bisa mencetak anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Soleh, 2 arah. Kenapa anak itu bisa soleh? Ibu bapaknya dong. Kenapa ibu bapaknya sampai didurhakai? Ada masalah dengan pendidikannya. Yeah. Maka dalam hal ini, ya, bahwa kasih ibu sepanjang zaman dimulai kenapa? Pengorbanannya, kemudian juga perhatiannya. Anak bayi pipis malam ngompol, nggak ada tuh, nyusahin aja, dicium sedep, anak mama nang ningong. Itu ibu luar biasa. Ya kadang bapak tuh pak gentian, ibu enggak. Maka bagaimana bisa seorang anak tuh berani kepada orang tuanya, sementara di luar itu yang paling kontekstualnya, yang paling hebat adalah ibu. Ibu punya hak membuat anak tuh tidak ada. Tapi ternyata disusui setelah dilahirkan, kemudian dididik, diajari berjalan. Kenapa ada manusia kok berani ngelawan orang tua sementara ibunya yang mengajari dia pertama kali bicara untuk anak-anaknya, ngelawan, membalas. Maka disebutkan wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dalam ayat selanjutnya itu, jangan sekali-kali kau ngomong sama orang tua nah beliin mama ini, capek mama, itu nggak boleh, apalagi ngelawan, apalagi melotot. Sekarang yang terjadi adalah
ibu dibunuh oleh orang tua. Di Lampung kejadian juga ada. Seorang ibu anaknya minta motor karena teman-temannya punya motor, nggak dikasih, ibunya lagi tidur, digorok pakai gergaji. Allah, astagfirullahaladzim. Auzubillah minasyaitonir rajim. Hal ini sudah begini terjadi. Maka kembali semua masyarakat muslim dimanapun berada. Tidak ada tempat yang hebat kecuali anak itu sekarang didekatkan dengan agama. Allah. Ya, teknologi yang canggih namanya modern. Modern itu bahasa Arab. Doro ya duru doror fawa mudirun. Semua yang mudirun semakin membahayakan. Nah, tipsnya mudah-mudahan masih ada waktu. Bagaimana caranya mendidik anak supaya kita tahu bagaimana didikan anak? Kita harus tahu juga umur-umur itu pengaruh. Anak umur 1 tahun, 2 tahun namanya sobi. Anak umur 3 tahun sampai 5 tahun namanya tiflun. Makanya rodotul tiflun, rodotul atfal. Umur 6 tahun, 7 tahun namanya gilmun. Umur 7, 8 tahun namanya amrodun. Udah mulai tahu mana yang enak, mana enggak. Ya, umur 9 tahun namanya mumayizun. Udah mulai tahu mana yang baik, mana yang buruk. Umur 10 sampai 15 tahun namanya baligun. Udah mulai tahu mana halal, mana haram. Umur 15 sampai 19 namanya fata. Ini pencarian jati diri anak remaja, mau dibentuk jadi warna apa, disitulah umurnya. 19 sampai 40 namanya zakarun, dewasa. Ada 2 peristiwa hebat di situ. Ya, umur 25 Allah sempurnakan akal, umur 40 Allah sempurnakan hati. Umur 40 sampai 55 namanya syekhun, orang tua. Umur 55 sampai seterusnya namanya syekhul haram, tua renta. Ada di umur berapa ibu bapak? Dengan umur kini kita bisa tahu bagaimana cara mendidik anak-anak kita, insya Allah. Allah, makasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi PR-nya ada di orang tua ya Ustadz sebenarnya salah satunya ya. Iya. Ya Allah. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Angkat tangannya. Siapa? Iya, oke. Silakan Ibu. Iya. Wah, ini Ibu RW ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nuriani. Saya dari Majlis Taklim R06 Al-Hidayah ya Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang anak yang dimarahi sama orang tua, yaitu mungkin kekerasan ya. Nah dia itu lari ke saya Pak. Anak itu nangis-nangis sambil pokoknya mama sama bapak, istilah galak ya Pak. Nah terus anak itu ke saya minta perlindungan. Nah terus orang tuanya tuh tidak terima Pak. Pokoknya tidak terima dah orang tuanya bahwa anaknya itu lari ke saya. Nah itu bagaimana saya menyikapinya Pak? Mungkin itu saja. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar. Ini sebenarnya dijawabnya oleh 2 level orang paham mengerti ilmu agama sama kewargaan gitu kan. Karena memang kalau secara agama sudah jelas lah. Jadi ketika ada seorang ayah atau ibu memarahi anak kemudian kabur ke tempat lain dan curhat, ya ini kan masalahnya 2, dari dimensi anak, dimensi orang tua. Ya tinggal sebenarnya banyak introspeksi lah bahwa ketika anak dimarahi, kenapa dia sampai pergi? Bisa jadi mungkin kita bicaranya ada yang melebihi lah. Ya, saya termasuk adalah orang yang, ini cerita boleh nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, jadi kecil saya kenyang. Maaf, ini Ustadz bicara sekarang untuk yang ini dalam dimensi sebagai orang tua ya? Ya, sebagai orang tua, ya. Sebagai orang tua. Saya waktu kecil orang tua itu bagaimanapun galaknya, kita nggak curhat keluar. Karena apa? Tidak ada kalimat yang kasar keluar. Bagaimanapun mau pukul, bagaimanapun kalimatnya itu. Jadi gimana kalau sampai seorang anak tuh sampai pergi, kemudian sampai akhirnya malah kita terima orang tua, berarti bermasalah tuh sebenarnya di orang tuanya. Gitu. Jadi tidak cukup hanya menyalahkan anak. Ya, anak itu dalam Al-Quran disebutkan bisa jadi musuh, bisa jadi ujian, bisa kurota ayun, penghibur, ya bisa jadi juga tiket kita masuk dalam surga. Allah. Jadi kembalinya kepada kita. Nggak sekedar hanya bilang, tuh liatin sebagai anak, kitanya bagaimana gitu. Tadi saya sebutkan di awal, mafil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua, itu ada di anak. Tipsnya adalah kalau kita mau marah sama anak, setengah aja marahnya. Karena setengahnya lagi anak sedang menggambarkan dulu kita bagaimana. Kamu dasar anak kurang aja nggak tahu diri. Ada setengah perilaku kita yang di anak. Ya Allah persis banget. Makanya saya bilang kalau misalnya anak kita nakal, ya Allah nak jangan gitu amat. Malu bapak dulu begitu tapi jangan ditiru amat gitu. Gitu. Jadi semuanya kembali kepada ilmu. Tidak hanya cukup punya cinta kepada keluarga, tidak hanya cukup punya cinta, punya keturunan, tapi karena rumah tangga, memiliki pasangan, punya anak,
itu semuanya ibadah, dan itu adalah ibadah terpanjang. Ibadah terpanjang, ilmunya otomatis nggak pendek, ilmunya harus panjang dan banyak. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Muhai. Bu, ada cerita, ada orang bilang anak saya ini susah banget sholatnya gitu. Ih, saya susah ngajarinnya Pak Ustadz katanya. Gimana caranya supaya anak saya bisa sholat? Diajakin ngomong, dikasih tahu bandel ngelawan mulu. Terus saya tanya sama ibu, ibu di rumah sama bapak sholat kagak? Kagak lah, buset dah. Kembalinya pada contoh. Iya, dia pengen anaknya sholat lah, ibu bapaknya kagak ngasih contoh. Baik, ini cuman gambaran doang kira-kira gitu ya Ustaz. Iya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai kasih sayang ibu. Kita menyikapinya dari seorang ibu kepada anak, dari seorang suami menyikapi kasih sayang ibu kepada anaknya, begitu dari seorang anak kita kepada orang tua kita. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.